real yang bisa kita peroleh dalam tahun 2020 ini, di mana ada 3 poin dalam postur APBD kita. Yang pertama pendapatan, kedua belanja, dan yang ketiga pembiayaan. Yang pertama masalah pendapatan, ada PAD, ada dana bagi hasil, dana DAU, dan di pembiayaan ada silpa. Poin yang pertama, pendapatan asli daerah kita yang bisa kita raih ada di 3 poin, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan yang dipisahkan, yaitu penyertaan modal kita di Bank Bengkulu dengan hitungan dividen. Pendapatan asli daerah kita tahun 2020 yang mungkin bisa kita raih sebesar 14.460.460.513 rupiah 73 sen, di mana pajak daerah diasumsikan sebesar 10 miliar, retribusi kita sebesar 1.690.000.000, dividen Bank Bengkulu dari 3 BUMD kita yang hanya kita raih dari Bank Bengkulu sebesar 3.460.513 rupiah 73 sen. Jadi total PAD kita 14,7 miliar. Poin kedua dari dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu ada 2 yang kita peroleh, dari pusat dan dari provinsi. Dari pusat sesuai PMK 35 yang kita terima tanggal 17 itu sebesar 20.446.713.000 rupiah. Kemudian dari provinsi ini kita menghitung real di tahun 2019 yang belum tersalur ke kita menjadi hutang provinsi, itu yang bisa kita hitung 2 triwulan. Sebenarnya 3 triwulan yang tidak masuk ke kita, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Seharusnya triwulan 4 itu kita raih di triwulan 1 2020. Di 2 triwulan yang kita bisa hitung di angka 9.262.310.598 rupiah. Kemudian secara total dana bagi hasil yang bisa kita asumsikan diraih sebanyak 29.029.023.598 rupiah. Poin yang ketiga, dana alokasi umum DAU. DAU ada 2 poin, di mana ada DAU formula sebesar 454.204.343.000 rupiah. Ini sesuai dengan PMK 35. Kemudian DAU tambahan ada 3 poin di situ. Yang pertama dana kelurahan sebesar 1.145.457.000 rupiah, peruntukan 3 kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkulu. Kemudian yang poin ketiga P3K. P3K yang semula di angka 6 miliar sesuai PMK sekarang di angka 2.750.618.000 rupiah. Selanjutnya siltap, penghasilan tetap bagi perangkat desa. Dari pusat disalurkan di angka 224.266.000 rupiah. Sementara kita punya 148 desa, diamanatkan impres keluar minimal pendapatan siltap itu sebesar golongan 2, PNS golongan 2. Makanya hasil diskusinya ketemulah di angka kurang lebih 1.500.000 per 1 kepala desa per bulan dan perangkat lainnya. Seharusnya dana ADD kita
sebesar 54 miliar. Akan tetapi dengan siltap kekurangan dari salur pusat, APBD kita harus menalangi 20,8 miliar untuk ADD. Makanya angka ADD kita sebesar 74 miliar sekarang. Karena perhitungan ADD itu dana perimbangan dikurangi GAK itu dikali 10%. Jadi ketemunya angkanya 53 sampai 54 miliar. Nah, tetapi karena impres mengamanatkan gaji perangkat itu siltapnya minimal golongan 2 ASN, hanya di angka 1,5 juta per bulan. Itu dana down secara total dari 2 poin tadi di angka 460 miliar 324 juta 684 ribu rupiah. Jadi yang semula angka DAU kita 516 miliar, yang kita raih hanya di angka 460 miliar. Jadi 55 miliar lebih duit yang tidak disalurkan ke kabupaten kita. Kalau kita bagi dana DAU yang salur setiap bulan di Kabupaten Luwu hanya di angka 42,6 miliar. Dengan potongan yang 55 miliar, 1 bulan lebih DAU salur tiap bulan yang tidak kita raih lagi. Kemudian yang keempat, pendapatan kita yang kita hitung di pembiayaan, yaitu Silpa 2019 di angka 9 miliar 588 juta 370.082 rupiah 22 sen. Jadi total pendapatan kita secara keseluruhan sebesar 514 miliar 409 juta 538.193 rupiah 95 sen. Ini kita menghitung real asumsi yang bakal kita raih di tahun 2020 ini. Adapun belanja yang real yang sudah kita hitung, belanja ada di 3 poin besar: belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung kita ada 5 item yang harus kita perhatikan, yang harus kita penuhi. Pertama, pegawai terhitung gaji dan tunjangan 1 tahun setelah kita hitung sebesar 338 miliar 170 juta 564.965 rupiah. Kemudian hibah kita, ada 10 item. Hibah tentang pilkada baik ke KPU, Bawaslu, pengamanan ada 2, TNI dan Polri, ada KONI, ada PMI, ada Pramuka, ada yang hibah ke masyarakat, masjid, kemudian ada titipan tahanan. Itu totalnya di angka 41 miliar 184 juta 534 ribu rupiah. Kemudian poin yang ketiga, DBH ke desa. DBH ke desa itu bagi hasil terhadap pajak yang masuk ke kita, seperti pajak galian C, itu di angka 300 juta. Poin yang keempat, bantuan keuangan terkait yang pertama kepada pemerintah desa, yaitu ADD sebesar 74 miliar 224 juta 266 ribu rupiah. Kemudian yang kedua, ban parpol sebesar 550 juta 835.285 rupiah. Kemudian belanja tak terduga sebesar 1 miliar. Jadi secara keseluruhan belanja tidak langsung di angka
455 miliar 430 juta 200.250 rupiah. Kemudian belanja yang kedua, belanja langsung, ini belum dapat kita hitung karena seperti amanat Pak Sekda dan Pak Bupati tadi, penekanan hari ini mohon kami dari TAPD, kebetulan tempatnya di BKD, itu memohon data real berapa realisasi sampai bulan April ini, sehingga baru bisa kita munculkan. Ini angkanya nggak ada, Pak. Jadi kita mencoba untuk memasukkan belanja COVID di angka 13 miliar, kemudian belanja hutang tahun 2019 sebesar 40 miliar 659 juta 101.123 rupiah 17 sen. Sehingga secara keseluruhan belanja kita 509 miliar 989 juta 301.373 rupiah 17 sen. Secara surplus defisitnya, pendapatan dikurangi belanja di angka 4 miliar 430 juta 236.820 rupiah 78 sen. Ini angka yang belum kita dapat belanja pegawai, barjas dan modal sampai dengan April. Setelah itu kita dapatkan, baru kita tahu posisi netonya keuangan kita. Untuk saat ini bisa saya sampaikan Pak juga, posisi saldo kas kita di angka 32 miliar. Nah, angka 32 miliar akumulasi dari Januari sampai bulan April, penerimaan DAU ditambah silpa dan ada pendapatan DPH dari provinsi. Itu angka-angka yang bisa kita sampaikan, di mana yang kita butuhkan untuk sampai hari ini adalah data real belanja kita sampai dengan April 2020, sehingga perhitungan ke depan yang batas mana yang harus kita masih bisa jalankan, batas mana harus di stop. Maka itu akan diambil oleh Pak Bupati setelah kita mendapatkan data real, kita laporkan kembali. Mungkin nanti instruksi selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua TPD atau dari Kepala Daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.